Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema Stop Bilang Cerai. Aduh tadi ada pertanyaanku belum dijawab nih sama Ustazah Sifa. Kita langsung tanyain aja, mungkin ada jamaah yang baru bergabung. Ustazah, nah ini boleh gak sih dalam Islam itu istri yang mohon maaf baru bercerai kemudian menikah lagi tanpa harus menunggu masa idah. Tapi pertanyaannya kenapa sih cuma wanita aja nih yang dikasih masa idah, kenapa laki-laki enggak? Nih enggak adil banget nih katanya nih, mohon Jadi penjelasannya. Bang Mikdad mau punya masa idah? Aduh enggak, terima kasih. Silakan Ustazah. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan para guru-guru yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah. Kenapa? Perempuan punya masa idah sedangkan laki-laki tidak punya masa idah. Apakah ini tidak adil? Islam sudah memberikan ketetapan hukum yang sangat adil sekali dan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Perempuan punya masa idah karena perempuan itu ada beberapa hal yang harus dilihat, ya. Saya bahas yang laki-laki dulu. Kenapa laki-laki nggak punya masa idah? Ini nyindir atau bagaimana gitu ya? Toh dalam Al-Quran sudah sangat jelas laki-laki jangankan punya masa idah, poligami aja boleh. Apakah poligami harus nunggu masa idah dulu? Enggak. Jadi ketika dia punya istri pertama, kemudian nikah lagi kedua, ketiga itu diperbolehkan. Tanpa ada jeda waktu. Bedanya ada prosesnya poligami, enggak boleh diam-diam tiba-tiba punya istri lagi. Ya banyak kan kasusnya diam-diam tiba-tiba istrinya di mana-mana. Nah itu yang mengerikan akhirnya. Yang kedua laki-laki nggak punya masa idah karena laki-laki itu analoginya bagaikan teko. Teko ketika terisi air dia bisa ngisi ke gelas manapun. Ya, nah perempuan ini analoginya ibarat gelas yang diisi oleh teko. Kalau misalkan satu gelas itu dicampur kopi, dicampur teh, dicampur jus dan sirup dan lain sebagainya. Otomatis rasanya itu pasti membingungkan, ini sebenarnya produk apa sih gitu? Rasa apa sih? Nah analoginya seperti itu. Dan perempuan tidak punya masa idah disebutkan dalam fiqhul madzahibil arba'ah karena ada 3 hal. Yang pertama lima'rifati bara'ata rahimiha, untuk mengetahui kekosongan rahim. Itulah kenapa perempuan punya masa idah karena biasanya kalau kita baru cerai ataupun suami baru wafat ada sisa-sisa bekas suami di rahim. Bahkan ditakutkan ada cabang bayinya atau janin yang bakal jadi bayi nanti. Maka yang pertama untuk mengetahui apakah rahimnya sudah bersih, apakah rahimnya kosong ataukah ada isinya, itu yang pertama. Yang kedua litta'abbudi. Dalam pembahasan ini disebutkan litta'abbudi itu maknanya masa idah buat perempuan dijadikan masa di mana perempuan untuk introspeksi diri, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ya Allah, pernikahan ini berat ya. Saya pengen nikah lagi tapi saya harus introspeksi kira-kira salah saya apa. Ya, rumah tangga saya kenapa hancur dan lain sebagainya. Nah itu yang harus dilakukan yang kedua untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga perempuan punya masa idah karena litafajju'iha. Untuk berbela sungkawa apalagi kalau suaminya meninggal. Nah ini juga boleh kejadian sama laki-laki kalau istrinya meninggal, masa iya baru sehari meninggal udah nikah lagi. Saya aja 3 tahun. 3 tahun ya. Ustadz ya ada ustadz yang belum kering, itu kuburan istrinya dikipasin sampai kering. Gimana biar dia cepat nikah? Ini kan tidak diperbolehkan dalam agama ya. Boleh saja sebenarnya nggak dilarang dalam agama, tetapi secara adab harus menunggu untuk lebih berbela sungkawa. Mantap, jadi secara adab ya. Secara adab. Nah ini juga penting ya untuk menjadi bahan juga. Dan ini sudah jelas itu Allah itu maha adil, sudah dipikirkan segala sesuatunya ya. Jadi kita harus nurut aja. Baik selanjutnya saya mau ke Ustadz Syam nih. Ustadz Afwan nih izin bertanya nih. Ini banyak juga yang nanya nih, ini sebenarnya hukumnya gimana nih kalau misalnya mohon maaf suami itu menjatuhkan talaknya di saat istrinya saat haid. Nah ini posisinya dua-duanya lagi gak tahu nih, nah ini gimana? Ceritanya gak tahu. Iya kan bisa aja, mungkin udah lama LDR jadinya nih. Beda kota gitu. Benar juga RDL ya. LDR. LDR Ustaz. Aku bilang apa tadi? RDR. LDR. Oh beda ya. Beda ya. Kalau suaminya nggak tahu wajarnya istrinya nggak tahu gitu. Nah, iya Oh kan. LDR. Long distance. Kalau suaminya nggak tahu nih. Yeah, Nah, ini relationship. gimana nih? Mohon penjelasan Baik. guru. Kami guru Ustaz Maulana, saya Syifa Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Bagaimana hukumnya seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya
pada saat istrinya sedang haid. Maka ini disebut dengan istilah talak bid'ah atau talak yang haram. Jadi menalak istri sementara istri dalam keadaan haid, maka hukumnya haram, berarti sang suami berdosa. Namun meskipun demikian, meskipun haram dan berdosa bagi seorang suami yang menalak istrinya dalam keadaan haid, maka jumhur ulama, 4 madhab mensahkan talak tersebut, tetap jatuh talaknya meskipun ditalak dalam keadaan haid dan juga suaminya berdosa karena melakukan yang namanya talak bid'ah atau talak yang haram yang menjadikannya suami yang berdosa yang menalak istrinya dalam keadaan haid. Pernah terjadi yakni Ibni Umar radhiyallahu anhu mardahuma itu pernah menalak istrinya dalam keadaan haid. Lalu sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan hal tersebut, bahwasanya anaknya menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta mereka untuk rujuk kembali, lalu untuk menunggu yakni ada waktunya, ada masanya di mana dia haid, lalu kemudian suci, kemudian haid lagi, kemudian suci lagi, baru tanpa digauli, kemudian baru menceraikan istrinya. Jadi dalam Islam ini durasi itu penting. Jadi timing itu sangat penting. Kenapa? Kenapa tidak boleh menceraikan istri dalam keadaan haid? Kaitannya nanti dengan masa iddahnya. Sangat berkaitan dengan masa iddah, di mana kalau iddah itu kan harus menghitung lagi 3 kali yakni suci, subhanallah, atau bahkan 4 kali yakni haidnya. Maka ini yang akan kacau nanti ketika seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Tapi meskipun haram dan berdosa, kalau ada suami menceraikan istrinya sharih, jelas dia ceraikan istrinya, meskipun dalam keadaan haid tetap jatuh talaknya. Kalau dua-duanya tidak mengetahui, maka tidak ada hukum bagi orang yang tidak mengetahuinya. Tapi kalau pas udah diceraikan ternyata haid, maka tadi seperti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikembalikan, kemudian menunggu ya beberapa masa, barulah diceraikan setelah itu. Tapi tadi jumhur ulama mengatakan tetap jatuh tolaknya dalam keadaan sadar atau dalam keadaan niat, dalam keadaan jelas bahwa dia menceraikan istrinya, jatuh tolaknya. Ada tolak haid tidak berdosa. Ada talak haid tidak berdosa. Ada satu lagi yang tidak berdosa. Siapa itu? Kalau misalnya dia baru menikah, akad nikah pagi. Subhanallah. Mau malam pertama, ternyata istrinya sedang haid. Tahu-tahu ternyata malam pertama juga sudah timbul percekcokan, yakni membuat mereka tidak sama-sama suka. Belum pernah, mohon maaf, digauli istrinya, lalu mereka cerai atau ditalak dalam keadaan haid, maka itu tidak berdosa. Ya, karena dia tidak pernah berhubungan sama sekali. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Masya Allah. Jadi jelas ya, Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Syam ilmunya. Selanjutnya saya mau ke Ustadz Maulana nih. Ustadz, menikah itu kan menggabungkan 2 keluarga besar. Menggabungkan 2 keluarga besar. Betul, yang banyak terjadi itu, perceraian itu mohon maaf bukan karena laki-laki dan perempuan, tapi karena orang tuanya. Biasanya orang tuanya lama-lama jadi, udahlah kamu tuh gak cocok sama dia. Aduh, nah ya ini Allah. gimana nih? Sebenarnya sah nggak kalau misalnya bercerai tapi karena orang tua? Ini mohon penjelasannya Guru, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustazah dan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim buat semua jamaah yang lagi nonton. Kita sebagai orang tua dan anak-anak sebagai anak. Ingat. Betul tadi kata Mikdad. Menggabungkan 2 keluarga dan ketika sudah terjadi pernikahan, selamat menempuh hidup baru. Maksudnya selamat menanggung. Kalau di hidup lama ditanggung, kalau hidup baru menanggung. Kalau begitu, setelah pernikahan orang tua udah lepas. Tidak menanggung lagi. Kalau perlu jangan ikut campur. Kalau perlu tugasnya mendamaikan. Maka kalau ada terjadi perceraian karena orang tua yang memaksa, maka ini tidak sah. Karena masuk kategori cerai karena dipaksa. Bukan keinginan dia, karena pendapat orang tua. Makanya juga anak-anak, jangan kalau ada masalah langsung curhat sama orang tua. Karena mungkin kita ini yang bertengkar, besok sudah damai. Tapi orang tua sampai kapanpun masih ingat tadi perlakuannya. Itu makanya udah jangan. Jangan libatkan orang tua. Orang tua itu libatkan dalam masa kesenangan.
ceritakan kebahagiaan, jangan ceritakan masalah. Karena kapan ceritakan kekurangan pasangan? Karena mohon maaf, yang menikah bukan orang tua, tapi yang menikah kita. Dan ingat, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Meskipun coles saja, coles. Jangan taati. Jangan taati. Mohon maaf yang menjalani diri kita. Selesaikan masalahmu tanpa membuat terputus. Maaf ya, apalagi tidak ada ketaatan dalam pemutusan silaturahmi. Kalau pokoknya kok jangan. Karena mohon maaf, ini ujian buat kita, bukan ujian buat orang tua. Ini adalah rumah tangga kita. Makanya tidak boleh ada 2 dapur dalam satu rumah. Jangan ada 2 dapur dalam satu rumah. Apalagi tinggal di rumah mertua, tinggal di rumah orang tua. Hati-hati. Aduh ya Allah. Padahal kita cuma bercanda-canda, cuma ketawa-ketawa. Aduh, aku sakit. Kenapa nak? Cara saja. Begini. Ini jangan ikut. Bagaimana dengan kisah Nabi Ibrahim yang meminta Nabi Ismail untuk menceraikan istrinya? Kita bukan Nabi Ibrahim. Yang pandangannya berdasarkan wahyu. Bagaimana dengan Sayyidina Abu Bakar yang menyuruh anak cerai? Kita bukan Sayyidina Abu Bakar. Ya luar biasa, yang memiliki karamah yang luar biasa. Maka sebagai orang tua menjadilah penengah. Menjadilah penyambung, bukan pemutus. Tapi menjadi penguat dan pemberi solusi. Wah itu Masya Allah. Kalau perlu istri yang datang ke orang tuanya, orang tua membela menantunya. Enggak begitu menantuku itu. Nah itu Masya Allah luar biasa. Itu, gitu. Nah, itu ya idaman banget tuh kalau kayak gitu. Ustadz Maulana kayaknya nih calon. Baik jamaah, Masya Allah, ini sepertinya yang ada di rumah udah gak sabar nih pengen pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah, tabarakallah, terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui sosial media. Langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama dari @hamba Allah. Baik, tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Ustadz Ustazah samarkan nama saya. Baik. Ustadz, bagaimana ya hukumnya jika suami galak, mulutnya galak, bahkan pernah sampai mohon maaf KDRT ini sang istri pokoknya pengen meminta cerai. Bahkan sang istri pergi dari rumahnya karena sudah tidak tahan diperlakukan kasar. Sudah didamaikan dan diperingatkan 2 kali masih saja begitu. Jadi mohon penjelasannya ya Ustadz Ustazah. Wah ini kayaknya jawabannya panjang. Mungkin dijawabnya harus melalui tausiah nih Ustazah Sifani, silakan. Siap, terima kasih Bang Mikdad, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, para jamaah yang ada di rumah. Pas banget ini curhatan seorang perempuan ya. Boleh gak keluar rumah tapi gak izin sama suaminya, terbagi 2 hal. Yang pertama, kalau dia keluar rumah tanpa izin suaminya dan keadaan rumah tangganya sedang baik-baik saja, tidak ada permasalahan sedikit pun, suaminya juga laki-laki yang solih, maka dia berdosa. Idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila dukhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kalau perempuan sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kesuciannya, kemudian dia taat sama suaminya, maka masuk surga silahkan dari pintu manapun yang diinginkan. Artinya ketaatan kepada suami maknanya banyak. Salah satunya adalah ketaatan dalam hal dia mau pergi kemanapun izin dulu sama suaminya. Jangan sampai suaminya nggak tahu. Jadi perempuan yang keluar rumah tanpa izin suami dan rumah tangganya sedang baik-baik saja, maka dia berdosa. Dia berdosa, itu yang pertama. Yang kedua, sedang tidak baik-baik saja keadaan rumah tangganya dan dia keluar rumah. Maka itu diperbolehkan jika terjadi hal-hal yang membahayakan. Contoh, dia kabur dari rumah, balik ke rumah orang tua, atau nginep di tempat yang dia rasa aman, dibawa pakaiannya, dibawa anak-anaknya. Pertama, karena pengen meminimalisir pertengkaran. Yang kedua, karena punya suami ini Masya Allah galaknya lebih daripada Fir'aun. Ya, kerjaannya KDRT, memukul istrinya, mencaci maki, dan dia sudah tidak tahan, bahkan sudah dimediasi tapi tidak ada perubahan. Maka sang istri boleh keluar rumah dengan catatan suaminya berlaku kasar, sudah mengatakan aku ingin membunuh kamu. Ini ada yang begitu, bertengkar suami istri, tiba-tiba kamu ya sebagai istri, awas kamu, aku mutilasi kamu dan lain sebagainya. Nah ini kan sudah sangat mengganggu sekali. Ditakutkan bukan hanya omongan tapi kelakuannya bakal nanti ngebunuh istrinya.
Jadi berapa banyak kita lihat di berita-berita gara-gara pertikaian suami istri, akhirnya nyawa hilang. Auzubillah. Salah satu terbunuh, maka untuk meminimalisir pertengkaran ini, istri boleh keluar dari rumah mengamankan diri, menenangkan hati, dan sekiranya tidak ada perubahan dalam diri suaminya, maka istri boleh meminta cerai. Kalau suaminya nggak mau nyeraiin gimana, maka dia boleh mengajukan khulu. Khulu itu adalah pengajuan cerai ke pengadilan agama, nanti boleh lakinya itu menalak. Setelah dia ngajuin cerai, baru lakinya menalak. Beda sama gugat cerai. Kalau gugat cerai itu menggugat, kemudian ditalak suaminya, tapi tidak ada tebusan. Tapi kalau khulu, istrinya yang ngebet pengen cerai, pokoknya gimana pun suaminya nggak mau nalak, dia terpaksa harus menalak istrinya. Dengan catatan dia kasih ganti rugi, baik seharga mahar yang diberikan ataupun seharga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi para suami berbuat baiklah kepada istri. Ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam rumah tangga kalau kita lagi bertengkar sama istri. Ya, yang tidak boleh dilakukan. Apa itu? Yang pertama, kalau kita bertengkar dengan pasangan, sebisa mungkin jangan saling mencaci maki dan menghina. Seburuk-buruk dia, seburuk-buruk pasangan kita, dia adalah ibu yang melahirkan anak kita. Dia adalah suami yang mencarikan nafkah untuk keluarga kita, itu yang pertama. Yang kedua, sekesal-kesal apapun kita dengan pasangan, jangan sampai memukul ataupun KDRT. Baik istri KDRT ke suami maupun yang paling sering suami KDRT kepada istrinya. Dan hal yang ketiga adalah serunyam apapun rumah tangga yang sedang dilalui, jangan sampai antar pasangan saling membuka aib satu sama lain. Istri ngebuka aib suaminya, suami ngebuka aib istrinya, sekalipun itu kepada orang-orang terdekat. Tapi dibolehkan membuka aib jika memang sudah runyam sekali, dengan catatan orang yang mendengarkan aib itu bisa memberi solusi dan itu adalah orang yang tepat. Orang tua, guru yang dituakan, ataupun pihak pengadilan yang nantinya bisa memberikan solusi terbaik dalam rumah tangga. Maka 3 prinsip ini harus kita lakukan dalam rumah tangga. Kalau sudah tidak baik lagi, maka keluar dari rumah itu lebih maslahat agar tidak terjadi mudharat. Wallahu a'lam bishawab. Untuk meminimalisir ya. Nah kadang yang jadi permasalahan tuh sekarang ada masalah dikit upload di sosial media, itu juga bahaya. Tapi intinya yang jelas baik itu verbal abuse atau physical abuse itu sama bahayanya ya, karena bisa merusak mental gitu ya. Baik jamaah, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan melanjutkan menjawab pertanyaan jamaah yang sudah komen di media sosial. Jadi tetap di Islam itu Indah, jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.